Pulau Dewata memang menyimpan banyak sekali keindahan, dan pesona keindahannya ini tidak hanya diminati oleh wisatawan dalam negeri, tetapi juga wisatawan dari mancanegara. Salah satu keindahan di Pulau Dewata yakni wilayah Ubud. Lalu seperti apa pesona wilayah Ubud dari dulu hingga sekarang? Ikuti terus liputannya. Bali. Mendengar kata Bali nih, yang biasanya terlintas di bayangan Anda pertama kali mungkin suasana pantai yang keindahannya memang sudah diakui ya. Nah, tapi kalau wilayah yang satu ini, pemirsa tidak akan menemukan pantai nih, karena Ubud bukan merupakan wilayah pesisir. Ubud sendiri terkenal dengan keindahan alamnya seperti terasering dan pegunungan, serta suasana yang kental dengan tradisinya. Salah satunya seperti di persimpangan jalan di wilayah Ubud satu ini. Desain bangunan di sini sangat erat dengan nuansa budaya asli Bali. Nggak heran ya kalau sejak pagi cukup banyak turis yang sudah berkeliling di wilayah Ubud. We drive with a VW Kübelwagen. We make a tour with other people to the volcano and to the monkey forest and to Ubud. Very pretty, lots of beautiful buildings and lots of greenery around. Very, very pretty destination. It's beautiful. It's a really, really amazing place. And it's more traditional in a way, I think, as well. All the houses and yeah, it's lovely. Ubud memang tidak menawarkan hingar-bingar budaya barat. Cocok sebagai tempat relaksasi bagi yang mencari ketenangan di Pulau Dewata. Nah, kalau jalan-jalan di Ubud, paling asik ke Pasar Ubud nih. Ketika pagi hari, Pasar Ubud menjadi pasar tradisional yang menjual buah-buahan dan sayur, serta bunga. Kegiatan di pasar pun hampir sama seperti pasar tradisional pada umumnya. Nah, tetapi ketika menjelang siang nih, pasar pun beralih fungsi menjadi pasar seni Ubud. Pengaruh budaya asing ditambah jiwa seni dan kreativitas masyarakat setempat membuat Ubud kaya dengan berbagai kerajinan. Gelas kaca atau blowing glass yang dapat ditemui di wilayah Ubud berbentuk kaca bowl ini seolah seperti lumer di atas batang pohon. Gelas kaca di Focus Art Gallery ini tersedia dengan beragam bentuk dan warna. Kaca tiup yang unik ini bisa dijadikan oleh-oleh ya dari Ubud. Saya jadi penasaran nih, kira-kira gimana ya proses pengerjaannya? Langsung aja yuk kita ke tempat pembuatannya. Blowing glass atau kerajinan kaca tiup ini memiliki proses pengerjaan yang unik. Sesuai dengan namanya, kaca-kaca ini dibentuk dengan cara ditiup oleh manusia. Kalau menggunakan alat seperti kompresor, tekanan udaranya terlalu besar dan dapat merusak kaca itu sendiri. Bahan yang digunakan pun dari pecahan kaca yang kemudian dilebur ulang hingga berupa cairan kaca. Cairan inilah yang kemudian diambil menggunakan tongkat besi dan ditiup untuk pola pertamanya. Cairan kaca tersebut dipanaskan di kompor khusus dengan suhu yang sangat tinggi. Cairan kaca dalam kompor diambil menggunakan tongkat besi yang memiliki lubang kecil pada bagian ujung untuk meniup cairan kaca. Jangan-jangan saya emang gak bakat nih, bentuknya jadi aneh gini. Ternyata emang susah ya, gak gampang loh untuk bikin kaca tiup ini. Mas, saya kembaliin lagi deh ke Mas. Makasih ya Mas ya. Proses pengerjaan kaca tiup ini membutuhkan 2 kali cetak pola. Pembentukan pola ini pun dikerjakan sama-sama dengan cara ditiup ya. Tekanan udara yang dihembuskan ketika meniup gelas kaca pun tidak boleh terlalu besar, karena kaca cepat sekali dingin dan berubah bentuk permanen sehingga tidak bisa dibentuk lagi dan harus diulang dari awal. Harus kerja cepat juga ya. Masih jalan-jalan di sekitar Ubud nih. Tidak sedikit yang masih mencari nafkah di tanah sendiri sebagai petani ataupun penambak udang.
Mata pencaharian sebagai penambak udang di sini sudah ada di Ubud sejak dulu hingga sekarang. Salah satunya seperti tambak udang milik Nyoman Nurite ini. Halo, siang Pak. Wah, lagi panen udang nih kayaknya nih. Saya boleh bantu nggak Pak? Boleh, boleh. Oke. Udang yang dibudidayakan di Ubud ini merupakan jenis udang galah atau udang air tawar. Udang air tawar sendiri membutuhkan perawatan yang ekstra ya. Setiap udang galah akan dipisahkan menurut usia dari udang galah itu sendiri. Dan pada umumnya, udang galah siap panen ketika mencapai usia 3 hingga 4 bulan. Pakan untuk udang sendiri dikumpulkan di tabung yang terbuat dari besi ini. Kemudian udang yang berkumpul di sekitar tabung pun akan berenang mengikuti jalur yang sudah dibentuk sebelumnya. Tujuannya agar memudahkan ketika proses pengambilan udang galah. Ini dia udang galah yang hidup di air tawar nih. Tuh. Halo. Udah dapat nih sekarang udang galahnya. Mendingan langsung aja kan, mau tahu gimana olahan udang galah? Yuk, kita langsung aja ikut yuk. Halo Chef. Nah, sekarang saatnya kita bakal masak apa nih dari olahan udang tadi? Oke, kita masak kali ini spaghetti udang telur asin. Nah, Chef, bahan-bahan yang kita siapin apa aja nih, Chef? Ya, ini bahannya kebetulan yang utama tadi ada udang. Ada udang galah yang kita pakai. Ya. Terus ada telur asin. Nah, dari semua bahan ditumis satu persatu. Kemudian masukkan dulu nih telur asinnya. Kemudian masukkan udang yang sudah digoreng ini. Setelah itu tuang juga susu dan aduk merata. Dan terakhir, masukkan spaghetti ke dalam wajan dan aduk merata. Nah, akhirnya jadi juga nih ya. Ups, ini dia nih pemirsa dulu sekarang. Spaghetti udang telur asin. Udang telur asin. Olahan udang galah ini pun dapat diolah menjadi spaghetti udang telur asin. Perpaduan makanan khas Italia dengan bahan makanan khas Indonesia ya, telur asin. Salah satu scene dalam film Skyfall ini ada yang unik. Bercerita tentang kolam renang dengan lokasi di ketinggian yang menawarkan view menarik, Infinity Edge Pool. Kolam renang yang menunjukkan view terbaik dan seolah tanpa batas ini memang menarik perhatian ya. Infinity Pool di berbagai dunia banyak yang mengambil pemandangan di atap gedung-gedung bertingkat di tengah perkotaan seperti Marina Sandby, Singapura ini. Infinity Pool di Singapura ini memang sudah dikenal keindahan pemandangannya karena terletak di ketinggian sebuah gedung. Lain halnya di Singapura, kalau di Maldives yang memang terkenal oleh lautnya ini mengambil view laut lepas sebagai pemandangannya. Sehingga kesan pertama yang ditimbulkan ketika lihat ke pool ini yaitu seolah kolam renang ini menyatu ke laut lepas. Kalau
Kalau di Indonesia sendiri juga terdapat Infinity Pool yang merupakan salah satu infinity pool terbaik di dunia loh. Hanging Garden tepatnya. Kolam renang yang merupakan main pool atau kolam renang utama di Hanging Garden ini memberikan pemandangan terbaik menghadap ke hutan. Sehingga pengunjung yang datang ke sini pun merasa lebih dekat dengan alam. Pemandangan yang mempesona dan desain kolam yang gak kalah menarik ini menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk jauh-jauh datang ke lokasi ini. Hanging Garden Ubud ini memiliki lokasi yang cukup unik, berada di tengah tebing dan jauh dari hingar-bingar perkotaan. Memang tempat yang tepat untuk relaksasi ya. Gak heran nih, tempat ini sering dijuluki sebagai hidden place. Ya, karena di sekelilingnya Anda akan melihat rimbunan pepohonan layaknya hutan. Keunikan lainnya yaitu akses untuk menuju ke main pool nih. Pengunjung harus menaiki gondola terlebih dahulu karena lokasi Hanging Garden yang memang dibangun di pinggir tebing dan menurun. Nah, selain Infinity Edge Pool terbaik di dunia, Hanging Garden of Bali ini juga memiliki spa massage yang cocok banget untuk relaksasi nih. Spa massage di Hanging Garden ini terbilang unik. Masih ingat cerita legenda bidadari yang mandi di sungai lalu selendangnya dicuri? Kisah mitos legenda itu tepat sekali menggambarkan kondisi spa massage yang terletak di tepi sungai Ayung ini. Spa yang merupakan unggulan di Pulau Dewata ini memang mudah ditemukan di mana-mana. Tapi kalau yang satu ini jarang banget nih. Spa massage ini dilakukan di sebuah gazebo khusus di tepi sungai yang hanya cukup untuk 2 orang. Eksklusif sekali ya. Kalau dulu spa massage kebanyakan dilakukan di dalam ruangan, kalau sekarang semakin unik dan menarik ya.